Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Good morning. Morning, sir. Udah pada makan? Udah pada mandi? Udah, sir. Ya, Udah. Saya. Oke, Makan belum, sir? kita lanjut dulu materi kita. Nggak banyak, mungkin nggak sampai jam 9. Ini udah mau jam 9 ya. Sebelum jam 9.30 kita udah selesai. Nanti kalian buat tugas saja. Oke, hari ini kita akan bahas topiknya tentang outline. Jadi kemarin kita sudah tahu ya, struktur dari tesis, dari esai. Ada tesis, kemudian ada poin 1, poin 2, poin 3, kemudian yang terakhir ada conclusion. Oke, hari ini kita akan coba lihat dan kita buat nanti di poin-poin ini. Misalnya poin pertama itu berarti ada tesis, kemudian poin 1 itu nanti ada topik sentence-nya, kemudian ada supporting-nya, kemudian poin 2 juga ada, kemudian poin 3 juga ada. Oke, nanti tugas kalian adalah mencari topik apa yang ingin kalian tulis dan nanti kalian buat di outlining-nya. Oke, ini ada thesis statement, kemudian number of list, tiap-tiap paragraf itu ada juga nanti main idea-nya, ada topik sentence-nya, kemudian nanti ada supporting sentence-nya. Ini hampir sama yang kayak kita pelajari kemarin, type of support-nya nanti ada contoh, ada statistik, anekdot, quote from expert. Oke. Ya, kira-kira seperti ini ya. Kira-kira nanti outline-nya yang akan kita buat seperti ini. Tesis, kira-kira tesisnya apa, tapi nanti kita akan tulis tesisnya apa, kemudian poin 1-nya apa, poin 2-nya apa, poin 3-nya apa, konklusi terakhir nanti ada paragraf conclusion-nya apa. Oke ya. Oke, kita coba lihat dulu, kita buat satu contoh misalnya tesisnya. Oke. Tesisnya apa kira-kira yang mudah? Apa topik hari ini yang hangat? Misalnya ini ya, ada 3 alasan. Atau langsung bahasa Inggris ya. Nanti kalian nulisnya pasti bahasa Inggris ya. There are 3 reasons why Indonesian menolak college student menolak apa? Menolak Omnibus Law. Menolak bahasa Inggrisnya apa? Omnibus Law. Hah? Reject, sir. Reject boleh atau disagreement boleh. There are 3 reasons why Indonesian college students reject Omnibus Law. Omnibus Law. Oke ya, berarti itu tesis statement-nya ya. Berarti di poin 1-nya ada alasan 1, kemudian nanti di poin 2-nya ada alasan kedua, di poin 3-nya ada alasan ketiga, kemudian terakhir ada conclusion. Oke. Oke, kira-kira alasan pertama apa? Merugikan Apa? Merugikan? buruh. Oke, merugikan buruh. Merugikan buruh. Alasan kedua?
Lebih mementingkan pengusaha di kalangan atas. Mementingkan pengusaha. Oke. Alasan ketiga. Apa alasan ketiga? Ayo, alasan ketiga apa? Gaji dibuat per jam, Sir. Bukan per bulan. Gaji dibuat per jam bukan per bulan. Itu kira-kira masuknya kemana nanti? Ke sini ya. Jadi masuknya nanti ke sini. Yang pertama, Gaji dibuat per jam bukan per bulan. Berarti ini nanti masuknya ke sini. Itu faktor kenapa buruh dirugikan. Oke. Lagi yang nomor 3, kenapa? Melenceng dari Undang-Undang Dasar. Melenceng dari Undang-Undang Dasar. Oke, bolehlah. Pancasila, Sir. Atau Pancasila kelima. Keadilan sosial. tunggu. Tidak Tidak sesuai dengan Pancasila. prosedur, nanti penjelasannya tidak sesuai aturan undang-undang. Oke, udah ya, ada 3 ya. Oke, coba kira-kira apa lagi? Coba sebut apa saja yang kira-kira connect dengan kalian. Bukan connect dengan kalian. Apa saja yang kalian kira-kira nyambung dengan Omnibus Law? Nanti kita masukkan kemana dia? Yuk. Ayo, coba apa lagi? Apa saja boleh kalian sebut yang terkait dengan Omnibus Law. Nanti kita coba masukkan dia ke poin berapa? Ke bagian mana? ini serial jam lemburnya Apa? tentang jam lemburnya bertambah, Sir, tapi cutinya menghilang. Iya, cuti. Apa? Nggak jelas, putus-putus. Sebagian Lemburnya bertambah, Sir. Jam lemburnya bertambah, makin bertambah. Jam lemburnya bertambah, Tapi cutinya berkurang. tapi liburnya berkurang. Iya, Iya. Sir. Oke, itu kira-kira masuk poin mana? Buruh Oh dirugikan. ya, berarti Poin kita buat di pertama. sini. Poin pertama. Jam lembur bertambah, gaji libur berkurang. Iya. Oke, nah itu nanti jadi poin-poin yang kalian bahas. Misalnya merugikan buruh karena apa? 1, 2, 3. Nanti 1, 2, 3-nya itu ada di bagian 1. Oke, apa lagi? Mem-PHK buruh secara Bagian- sepihak. PHK buruh secara sepihak. Masuk kemana? Kan buruh. Poin 1 juga ya. PHK secara sepihak. Oke. Oke, apa lagi? Tidak ada uang pesangon. Tidak ada uang pesangon. Oke, ke sini juga ya. Buruh juga. Pesangon. Yang melahirkan nggak boleh cuti. Melahirkan tidak boleh cuti. Mungkin ini udah masuk ke sini ya. Udah masuk ke poin 1 tadi, Nih. Sir. Enggak masuk ke yang poin ini. Jam lembur bertambah, libur berkurang. Termasuk di sini cuti melahirkan. Nanti dikasih berarti cuti melahirkan jadinya sebagai contoh gitu. Oke, ada lagi? Tidak adanya sanksi pidana bagi pengusaha jika melakukan pelanggaran atau telat membayar upah, Sir. Nah, berarti ini masuk ke Pengusaha gitu. pengusaha ya. Ya. Tidak ada sanksi jika telat Membayar upah. membayar upah. Oke, ada lagi?
Pengesahan secara diam-diam, Sir. Hah? Pengesahan secara diam-diam. Ini ya, pengesahan secara diam-diam. Oke. Ada lagi? Tenaga kerja asing mudah masuk ke Indonesia, Sir. Tenaga kerja asing? Mudah. Mudah masuk ke Mudah Indonesia. masuk, tidak perlu Nah, itu belajar. kira-kira masuk ke bagian mana? Pengusaha, Sir. Nggak adil. Kebagian nggak adil, Sir. Tiga. Masuk ke mana? Ketiga, Sir. Ketiga tidak nggak nyambung ya. Nggak nyambung. Itu nggak apa namanya, mungkin bisa kalian masukkan nanti ke conclusion. Oh, Apa tadi? Pekerja asing, bebas. Lebih mudah. pekerja asing mudah masuk ke Indonesia. Nah, udah. Nanti kan di kesimpulannya kalian bilang salah satu efek dari Omnibus Law dilegalkan atau diundang-undangkan adalah mudah masuknya pekerja asing ke Indonesia. Oleh karena itu, maka kita harus menolak Omnibus Law. Nah, itu bisa jadi di conclusion. Jadi kalau dia misalnya kalian punya ide nih, pekerja asing masuk ke Indonesia, mudah masuk ke Indonesia, tapi nggak bisa tuh ditaruh di 3 poin ini, berarti nggak usah gitu. Jadi kalaupun idenya banyak, tapi kalau misalnya nggak nyambung lagi dengan 3 poin itu, nggak usah masukkan ke poin 3 itu. Kalau misalnya dia memang bisa taruh di conclusion, nanti masukkan ke di conclusion. Atau kalau misalnya memang nggak bisa di conclusion, mungkin bisa masuk ke introduction-nya ke paragraf pertama. Oke, apa lagi coba? Tidak ada status karyawan tetap. Tidak ada status karyawan tetap. Itu masuk ke Buruh. Guru. Ya. Oke, ada lagi? Kontrak kerja udah tadi, Sir. Share screen-nya nggak hidup tuh, Sir. Nggak hidup ya? Hmm. Oke, sorry. Bentar. Oke, udah? Udah, Udah. Sir. Oke. Ya, Sir. Ada lagi kira-kira poinnya? Ini udah ada, walaupun satu. Ini juga sudah ada. Oke, kira-kira kalian udah bisa nulis? Kalau saya suruh ini jadikan satu esai. Saya kemarin pikir tugas kemarin suruh tulis esai, Sir. Jadi saya tulis esai gitu. Yang Bukan kapan? tesis doang. Yang minggu lalu. Karena Minggu saya lalu kira itu analisis esai ya? iya sama suruh apa? Tulis tesisnya kan? Ya, tesisnya. Tesisnya Saya aja, nggak usah tulis. Saya kira satu esai gitu, jadi saya tulis esai. Oke, boleh ya kita lihat Al-Farizi ya. Kita lihat punya Al-Farizi. Oke. Al-Farizi. Oke. Boleh kita share ke sini ya Al-Farizi? Boleh, Sir, boleh. Oke. Al-Farizi. Yang mana Al-Farizi? Yang writing an essay. Nggak ada nih nama filenya. Tunggu saya share. Oke, kelihatan? Yang paling ujung tuh, Sir. Ini ya.
Getting yourself exposed to English with film. Okay. Such benefit including growing your vocabulary, using your training culture, and mostly importantly, it makes you sound more like a native speaker. Okay. Oke, yang lain ada juga yang buat ini, yang nulis ini, yang nulis esai? Sir. Ya. Siapa? Milian, Sir. Nomor berapa? Gak ingat, Sir. Nulis esai juga? Iya, Sir. Kalian disuruh yang mudah, kerjain yang susah. Gak susah, Sir. Ini ya. Oke, coba kita lihat. Sir, Ya. Sir tolong buka akses yang link absen itu, Sir. Kami mau kumpul tugas nggak bisa masuk, harus minta akses. Siapa lagi yang ngerubah ininya? Oke, bentar. Kayaknya ada yang ngerubah pengaturannya lagi. Oke, udah. Meliana Dewi yang mana? Esainya? Paling atas tuh. Paling atas, Sir. Thesis statement-nya, therefore, several benefit that can be enjoyed by consuming milk regularly are maintained body immunity, preventing disease, and help to reduce stress. Oke ya, udah ada thesis statement-nya. Oke, siapa lagi yang nulis esai? Agnes. Yang mana Agnes? Internet, Sir. Internet. Ini. Oh, the internet is primarily Indonesia interest is so easy to access, but talking about internet, there will be advantage in this. There are so many advantages by using internet. For example, you can find any kind of information that we need for student internet education. Mana thesis statement-nya? Nggak ada ya?
Oke, punya Agnes tesis statementnya belum ada. Nanti coba dicek lagi materi yang sudah dikasih tahu. Jadi paragraf 1 itu harus ada tesis statementnya yang menggambarkan apa yang akan dibahas di paragraf selanjutnya. Paragraf 1, 2, 3, dan 4-nya apa. Gitu. Oke, yang sudah nulis esai nggak apa-apa. Mungkin itu nanti bisa jadi tugas UTS-nya, atau bisa juga kalau misalnya UTS-nya buat yang lain, berarti nanti itu jadi tugas UAS-nya. Oke, tugas untuk hari ini, kalian kembangkan esai dari apa namanya? Bukan esai ya, kalian bukan buat esai, tapi kalian kembangkan outline ide seperti tadi, tapi cari topik yang lain. Tapi nanti kalian nulisnya bahasa Inggris ya. Oke ya. Jadi kalian buat seperti ini nanti. Kalau misalnya nanti mau ditambah introduction sentence-nya boleh, misalnya apa ya? Introduction sentence-nya mungkin kalimatnya banyak elemen masyarakat Indonesia yang Merasa Omnibus Law, termasuk Buruh. mahasiswa. Kenapa buruh? Kan kita mau bicaranya mahasiswa. Terus baru nanti selanjutnya kalian tulis ada 3 alasan, setelah nanti ditambah lagi kalimat di sini misalnya apa gitu. Terus nanti baru ada 3 alasan kenapa mahasiswa menolak Omnibus Law. Yaitu namely 1, 2, 3, yang ini ya. Kalian tulis di sini, baru nanti buat 1, kemudian 1 itu poinnya apa, kemudian kalau ada anaknya tulis lagi, kemudian poin 2 gitu juga, kalau ada anaknya tulis lagi, poin 3 gitu juga. Minimal 1, ini kan 1 ya, ini poin besarnya, minimal ada 1, kemudian 2 ya, ini 2, kemudian ada 3. Minimal masing-masing poin ini ada 3 ya, ada 3 poin pengembangnya. Karena alasan pertama merugikan buruh. Terus nanti yang akan menjadi kalimat penjelasnya merugikan buruh itu apa-apa saja yang merugikan buruh. Oh, ternyata gaji dibuat per jam. Kemudian yang kedua, PHK-nya bisa secara sepihak. Kemudian yang ketiga, tidak adanya status karyawan tetap. Oke. Kemudian poin kedua, lebih mementingkan pengusaha. 1, tidak ada sanksi jika telat membayar upah. 2, apa gitu. Kemudian 3, apa. Nah, kemudian paragraf ketiga, nanti tidak ada prosedur, tidak sesuai prosedur. Pertama, tidak sesuai aturan undang-undang. Kemudian misalnya pengesahannya secara diam-diam. Kemudian 3, tidak ada uji publik misalnya. Oke ya. Kemudian conclusion-nya, pekerja asing mudah masuk ke Indonesia. Ya, atau apa lagi itu efek dari Omnibus Law ini yang bisa dimasukkan ke conclusion. Oke, kira-kira sampai di sini ada pertanyaan? Jadi jangan nulis esai ya. Saya belum memerintahkan kalian untuk nulis esai. Jangan pusing dulu. Jadi kalian buat kemarin buat tesis statement, analisis esai yang sudah ada, esai orang kalian analisis, kemudian kalian buat tesis statement kalian sendiri, berarti cuma 1 kalimat ya.
hari ini kalian buat outline. Jadi kalau misalnya yang kemarin sudah punya thesis statement sendiri, boleh dibuat outline berdasarkan thesis statement itu. Atau bagi yang mau ganti topik lain juga boleh ya. Dan kalau mau ganti topik lain juga boleh. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Jadi tugas kalian yang kalian buat itu hanya outline. Formatnya nanti terserah, nggak usah ikutin seperti ini juga boleh. Misalnya introduction sentence, kemudian tapi harus ada tesis ya. Misalnya di bagian pertama tuh tesis harus ada. Bagian 1 itu ada poin utamanya apa yang kalian bahas, kemudian ada poin-poin penutupnya, poin penjelasnya minimal 3. Kemudian ada conclusion-nya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Jadi jangan nulis essay ya. Nanti capek kalian. Kalian buat dulu outline-nya. Oke. Sampai di situ ada pertanyaan? Outline-nya boleh pakai tema yang kemarin kan, Sir, yang kami buat tesis itu. Boleh. Punya sendiri ya, tapi bukan punya orang lain ya, bukan essay yang kalian analisis, tapi memang tesis statement punya kalian sendiri gitu, ide kalian. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Sebelum kita ada pertanyaan? Sudah jelas? Sudah ya, jadi tugasnya nggak susah, hanya membuat outline dari tesis statement yang sudah kalian punyai. Atau kalau belum, silakan dicari yang baru. Jadi nggak usah nulis essay, kita masih jauh dari nulis essay. Ini baru pertemuan ke berapa? Keempat ya? Pertemuan keempat. Kelima, keenam, paling nanti ke-6 atau ke-7 kita baru mulai nulis. Jadi untuk sekarang kalian santai-santai dulu, tulis kerjakan aja tugas apa yang disuruh supaya kalian nggak capek. Oke, ada lagi yang mau bertanya sebelum kita akhiri? Jangan lupa absen ya, klik di pertemuan keempat. Ada? Oke, kalau tidak ada, silakan dibuat tugasnya. Nanti tugasnya diupload ke Google Drive-nya juga ya. Diupload ke Google Drive-nya, supaya nanti tugasnya terkumpul di situ. Dan jangan lupa tulis tugas 1, tugas kedua, tugas 3, tugas 4 gitu. Penamaannya, biar nanti ketika saya buka untuk cari nilai, untuk ngisi nilai kalian lebih mudah. Ini tugas pertama, ada tugas kedua, ada dibuat ketiga, ada gitu. Oke, ada lagi pertanyaan? Any question? Sir, nanti PPT-nya kirim ya, Sir? Oh ya, boleh. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sampai di sini dulu, karena saya ada Zoom lagi habis ini. Ada pelatihan. Terima kasih sudah hadir. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tugasnya paling telat jam 6 sore ya. Jadi silakan dikerjakan terus. Hari ini, Sir? Ya, hari ini. Atau kalian ada kuliah hari ini? Ada, Sir. Ada, Sir. Lanjut terus nih, Sir, Kamis. Oke, berarti saya tunggu sampai besok ada kuliah? Ada, Sir. Kosongnya hari apa? Sabtu, Sir. Sabtu, Minggu. Ya udah, saya tunggu sampai ini hari apa ya? Hari Selasa ya. Saya tunggu sampai hari Senin ya, hari Senin depan. Ya, Sir. Makasih, Sir. Yang belum ada link tugasnya segera dibuat ya. Ditaruh tugas-tugasnya yang kemarin. Oke, udah ya. Sampai jumpa minggu depan.